ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian fikih keluarga. Pada pertemuan kali ini judulnya memang sayang namun gersang. Namun isi kajiannya insyaallah sedikit dari solusi jika terjadi hal seperti itu, yaitu memang sayang namun gersang, baik terhadap istri atau istri terhadap suami dan atau keduanya, atau terhadap anak. Maka kajian ini terbagi menjadi dua segmen tema. Yang pertama, lebih langsung aja kita to the point. Kapan seorang istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya atau melakukan khulu' namanya. Kapan seorang istri diperbolehkan melakukan khulu' atau gugat cerai secara syar'i. Ya, kita enggak meninjau barometer uruf atau pandangan orang, karena syariah aja dulu kita harus tahu boleh atau enggak ya seorang perempuan atau istri menggugat cerai suaminya dengan kondisi dia, apakah boleh atau tidak. Nanti kita akan sebutkan poin-poinnya. Itu segmen pertama. Yang kedua yaitu pembahasan tentang kasih sayang terhadap anak. Kasih sayang terhadap anak dan contohnya dari Rasulullah SAW dan para salaf. Jadi yang kedua ini lebih fokus ke motivasi untuk menyuburkan kasih sayang kepada anak, karena anak pada asalnya tidak tahu apa-apa. Ya, berbeda dengan pasangan yang dewasa. Ada kalanya gersang dan tidak bisa dilanjutkan. Maka solusinya coba tadi yang nomor pertama. Baik, mukaddimah kembali bahwasanya tujuan dari menikah, kita harus kembali menyegarkan pemahaman tentangnya yang Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ar-Rum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan bagi kalian dari jenis kalian wahai manusia, yaitu berpasang-pasangan, azwaj. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya kalau di surat Ar-Rum
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yaitu satu, supaya sukun. Sukun itu cenderung, tenang, cenderung gitu ya. Jadi sukun itu sakinah, yaitu ketenangan dan kecenderungan. Itu satu. Lebih cenderung kepada pasangannya dibandingkan orang lain. Itu satu. Tujuannya itu. Yang kedua mawaddah. Mawaddah yaitu kasih sayang. Rahmah juga kasih sayang. Mawaddah kasih sayang yang bersifat memiliki. Rahmah kasih sayang yang bersifat mengayomi dan menjaga. 3 itu. Ya. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Apa bedanya? Sakinah yaitu ketentraman dan kecondongan padanya. Maka kalau rumah tangga sudah hilang kecondongan, maka sudah tidak sehat. Yaitu sakinah. Malah lebih condong kepada yang lain, maka enggak sehat. Yang kedua mawaddah. Yang ketiga rahmah. Mawaddah dan rahmah di Indonesia sama, kasih sayang. Tapi mawaddah ini kasih sayang yang ada rasa memilikinya, menyukainya, gitu loh. Itu mawaddah. Ya, menginginkannya. Karena wadda yawaddu artinya menginginkan. Waddal ladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir menginginkan. Kalau misalnya keinginan sudah tidak ada, maka ini masalah. Bermasalah ya. Kemudian rahmah, bedanya dengan mawaddah. Rahmah yaitu kasih sayang yang bersifat ingin menjaga, ingin mengayomi, ingin memelihara, itu rahmah. Yaitu yang disebut samara oleh orang-orang. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Itu tujuan nikah seperti itu, supaya tenang, condong kepada bininya atau suaminya, kemudian sayang, pengen memilikinya, merasa memilikinya, dan juga sayang ingin menjaga dan memeliharanya. Juga dalam surat An-Nahl ayat 72, kalau tadi surat Ar-Rum 21, An-Nahl 72, kata Allah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kamu sendiri, yaitu dari manusia. Dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri itu ada anak-anak dan cucu-cucu. Ini tujuan berikutnya juga, yaitu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Jadi tujuan pernikahan supaya sakinah, tenang, condong, supaya mawaddah, sayang karena merasa memiliki, supaya rahmah, sayang, ingin menjaganya, dan yang keempat supaya ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, supaya dapat keturunan. Itu udah 4 itu. Ya. Nah, sekarang permasalahan mulai ketika sakinah sudah hilang, enggak tenang lagi sama dia. Mawaddah bisa juga hilang, enggak merasa memiliki, terserah dah dia mau ngapain. Mau enggak pulang pun bodoh amat. Sudah hilang mawaddahnya itu. Ya. Kemudian punya istri mau lenggak-lenggok di mana juga biarin aja bodoh amat. Jadi enggak merasa memiliki, udah khalas, hilang mawaddahnya. Kemudian rahmahnya juga hilang. Enggak peduli juga mau sakit kek, mau apa, enggak mau menjaganya, khalas. Enggak peduli. Nah, hambar. Hilang rasanya, enggak seperti dulu lagi. Ya. Atau kadang-kadang disebabkan juga misal kemandulan. Akhirnya saling curiga, ini yang mandul siapa? Yang suami atau yang istri gitu kan? Ya, akhirnya mulai retak. Ya, mau diperiksa nggak ada yang mau, ya karena takut ketahuan kalau diri mandul.
Maka ini perlu solusi. Ima bersabar, bisa nggak bersabar. Tapi ternyata sebagian dari istri merasakan sudah hilang nilai-nilai itu dan dirinya hanya bisa bertahan dengan penderitaan dalam kekeluargaan, apalagi sudah kadung punya anak. Namun di sini kita ingin tawarkan suatu ilmu walaupun tidak harus dipraktekkan karena berkaitan dengan talak. Kita tidak enak menjudulkan kajian cara-cara talak atau cara gugat cerai. Ya nggak bisa juga. Seolah-olah ustadznya nanti memotivasi untuk para istri untuk gugat cerai. Ya nggak pengen dibilang gitu kita kan. Makanya dengan kalimat sayang namun gersang. Gimana kalau misalnya, iya ada sih sayang, tapi sudah nggak ada nilainya lagi, udah gersang. Apakah dilanjutkan atau enggak? Tentu awalnya harusnya bersabar. Tetapi kan kita nggak bisa semua kasus itu disabarin. Ada kalanya solusinya adalah berpisah. Taib. Cuma kadang-kadang bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Yang kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Perempuan-perempuan yang menggugat cerai, mereka itu adalah kaum munafik dari kalangan perempuan. Juga hadis Nabi SAW dari riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu, kata beliau, kata Rasulullah SAW, ayyumam mura'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun perempuan yang meminta ditalak oleh suaminya, gugat cerai, bukan untuk suatu keburukan, maksudnya bukan karena sebab keburukan, maka haram untuk mencium aroma surga. Ada ancaman gak masuk surga gara-gara minta diceraikan akan sesuatu yang bukan suatu keburukan. Jadi bertabrakan gimana ya? Dan pertanyaan juga bagi sebagian ummahat, ya, konteks apa sih gugat cerai itu diperbolehkan secara syar'i? Ini baik ummahat ataupun para aba, para bapak juga perlu tahu ilmu ini. Bukan untuk lekas diamalkan ya, kita nggak pengen terjadi perceraian tentunya. Tetapi kalau Allah Ta'ala jadikan syariat cerai itu ada, itu berarti ada maslahatnya. Kita jangan terpengaruh dengan satu propaganda barat, terutama orang Nasrani, yang bagi mereka nikah itu satu saja dan gak boleh cerai. Walaupun bagaimanapun pahitnya gak boleh cerai. Karena propaganda mereka, kesetiaan itu adalah cuman satu saja dan selamanya. Padahal kan bisa jadi di perjalanan hidup ada perubahan rasa atau sikap atau perubahan fisik yang mungkin itu tidak memungkinkan untuk kedepannya melanjutkan pernikahan. Adapun Islam jalur tengah. Islam jalur tengah. Sesuatu atau suatu hukum disesuaikan dengan kondisi dan konteksnya. Jadi tidak dipaksakan. Setiap pasutri harus selamanya nggak boleh cerai. Salah. Sebagian penghulu itu ceramah di depan pasutri, ya. Kemudian mengatakan janji ya nggak bakal pisah. Nggak usah ngomong kayak gitu penghulu. Itu tuh urusan nanti mereka suami istri, nggak usah ngomong janji ya nggak bakal ninggalin, nggak bakal pisah. Nggak usah ngungkit masalah itu. Ini sebagian penghulu seperti itu, seolah-olah kalau udah ngomong gitu, yaitu setia harus janji setia sehidup semati. Ini kembali ke barat ya. Dan kemudian keluarga besar seolah-olah kemudian harapannya besar supaya mereka langgeng. Sebenarnya hal-hal seperti ini nggak usah disebutkan di awal-awal pernikahan. Doakan saja semoga langgeng. Gak usah ngomong harus janji ya sehidup semati, seia sekata. Gak bakal seia sekata. Pasti bertengkar juga nanti. Pasti ada setidak seia, setidak sekata. Tinggal bagaimana memanage semua itu dengan baik sesuai syariat Allah Azza wa Jalla.
Ya cuman talak itu jalur terakhir, ya. Gugat cerai itu jalur terakhir. Taib. Kemudian juga kadang-kadang penghulu bilang, atau ustadz yang ceramah kadang-kadang bahkan, ya, bilang ke mempelai laki-laki setelah akad, pokoknya janji nggak bakal nambah lagi. Ini kadang-kadang disebutkan seperti itu dan anak kok kesel dengernya gitu loh. Padahal bukan anak yang nikah gitu loh. Tapi kesel denger, ini urusan dia apa untuk ngomong seperti itu, ya. Nggak ada hal-hal seperti itu dalam Islam disebutkan di akad nikah, nggak ada, ya. Begitu. Taib. Kemudian jemaah sekalian, kita menuju ke konteks-konteks diperbolehkannya perempuan atau istri untuk apa? Untuk meminta cerai. Ya. Ada beberapa konteks, tapi ini tolong semampunya tidak diamalkan, melainkan ini menjadi ilmu pengetahuan. Kalau ada saudara yang berkasus sekonteks ini, maka bisa punya ilmunya kita. Dengan ilmu jemaah sekalian. Ya. Yang pertama, ajzuz zauji 'anil qiyami bi huquqiz zaujah. Tidak mampunya suami untuk menunaikan hak-hak istri. Ingat, tidak mampunya suami untuk menunaikan hak-hak istri. Apa saja hak-hak istri? Satu, di sini akan disebutkan case per case, kasus per kasus. Satu, nafkah. Maksudnya nafkah di sini nafkah di sini nafkah zahir. Ya. Nafkah zahir, nafkah tidak mencukupi. Itu satu case, satu kasus. Suami enggak bisa menunaikan nafkah mencukupi. Maksudnya mencukupi ini kebutuhan primer. Adapun kebutuhan sekunder dan luxury itu enggak masuk. Kebutuhan primer seperti makan, pakaian, sandang, pangan, papan yang primer. Maka kalau suami enggak bisa menunaikan nafkah tersebut, boleh bagi istri untuk meminta diceraikan atau gugat cerai. Dan ini bukan aib. Dan ini bukan aib. Justru aib itu ada pada siapa? Ada pada istri. Tuh lihat, Islam itu adil loh. Menghormati dan menghargai perempuan. Ya, jadi kalau suaminya nggak bisa menafkahi, nggak mampu menafkahi cukup, maka boleh perempuan untuk gugat cerai. Walaupun suami ini udah berusaha, tapi emang nggak bisa terpenuhi gitu loh. Karena penghasilannya terlalu sedikit dan nggak cukup untuk makan sehari-hari. Maka istri ini boleh minta diceraikan. Ya, ini bukan masalah setia nggak setia, forever die together. Enggak masalah kayak gitu. Mau mati bareng kayak mati pisah kayak. Yang penting sekarang ini hukum syar'i berlaku gitu loh. Kalau dia masih bersabar, silahkan. Tapi kalau dia mau minta cerai, itu hak dia sebagai istri. Karena hak nafkahnya tidak tertunaikan dengan baik. Cuman kalau memang istri ini bisa bersabar, lebih bersabar lagi dan husnuzan pada Allah, lanjut aja dulu. Jangan langsung dikit-dikit minta cerai. Coba lanjut aja dulu. Kalau memang udah nggak bisa tahan dengan nafkah yang segitu, khalas. Mau gimana lagi? Ya. Taib. Kemudian wal mu'asyarah. Yang kedua, dua di sini masih nomor satu ya. Di antara contoh tidak mampunya suami menunaikan hak istri, yaitu hak mu'asyarah, hak pergaulan yang baik. Hak pergaulan yang baik, seperti KDRT. Ya, nanti insyaallah juga akan ada sebutan itu insyaallah. Ya, mu'asyarah ini pergaulan baik, tidak mendapatkan hak pergaulan yang baik dari suami. Ya. Nanti juga ada masalah safar terlalu larut, terlalu lama safarnya, sekian bulan. Ini kan enggak mendapatkan hak pergaulan dengan baik karena suaminya gaib. LDR terus. Long
distance relationship. Kan long, jadi panjang. Matnya sampai 6 harokat itu. Panjang banget. Iya. Kemudian juga yang C, yang ketiga yang C yaitu sakan mustaqil, yaitu tempat tinggal independen. Tempat tinggal independen ini haknya istri. Maksudnya haknya istri apa? Dia mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang terpisah dari orang tuanya maupun mertuanya. Itu hak istri. Itu hak istri. Kalau memang istri ridho tinggal dengan mertua, alhamdulillah, silahkan. Tapi kalau istri nggak mau, karena mungkin mertua bawel, ya, dan dia ditekan terus dengan tekanan demi tekanan, maka istri berhak untuk minta sama suami, mas pindah. Nggak bisa, aku nggak bisa begini terus. Pindah. Kamu pilih ibu atau aku, masya Allah kayak gitu. Pindah. Nah, suami wajib untuk memindahkan istrinya kalau emang nggak betah dengan bertinggal dengan mertuanya. Mungkin istri ini nggak benci dengan mertuanya karena ibu orang tua, tetapi mungkin baginya nggak bisa dia serumah dengan ibu mertua misalnya. Apalagi ibu mertua selalu membanding-bandingkan, selalu mengoreksi, selalu dianggap salah. Akhirnya dia minta, mas tolong pindah. Gak apa-apa dekat sini, gak apa-apa, yang penting tidak serumah. Maka ini wajib suami untuk menunaikan hak sakan mustaqilnya istri, yaitu tempat independennya istri. Ya. Harta kontrak, yang penting ada fasilitas independen. Kalau misalnya tetap aja suaminya enggak mau, entah karena bakhil, pelit, atau memang enggak punya duit, ya maka mau enggak mau di sini suami berarti tidak menunaikan hak ketentraman bagi istrinya. Maka istrinya ya berhak untuk meminta diceraikan. Ya begitu. Itu yang nomor pertama tadi apa? Tidak mampunya suami untuk menunaikan hak-hak istri. Di antaranya apa? Nomor pertama, yang paling pertama tentang apa? Nafkah. Kedua, muasyarah, yaitu pergaulan baik dari suami. Yang C apa? Apa tuh? Kok banyak suara jadi anda nggak tahu ya. Tempat tinggal yang independen, ya, fasilitas tempat tinggal yang layak dan independen. Maksud independen yaitu tidak bercampur dengan keluarga suami atau keluarga istri, atau tidak bercampur dengan istri lain kalau dia poligami. Maka hukumnya haram pada asalnya hukumnya haram menjadikan para istri di satu atap rumah, kecuali kalau diberikan bilik-bilik sekat-sekat yang itu sudah beda rumah, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau satu atap satu rumah, hukum asalnya haram antar istri, walaupun cuma 2, ya, itu hukumnya haram. Kecuali jika mereka semua ridho satu sama lain, semuanya ridho satu atap, baru itu boleh. Tapi itu bukan sesuatu yang normal pada umumnya, ya. Jadi kalau misalnya istri kedua digabungkan satu tempat dengan istri pertama dan itu menyiksanya, maka ini zalim. Dan orang ini belum siap untuk berpoligami, berarti dia harus memisahkannya. Enggak mau dipisah, enggak mau memisahkan rumah mereka, maka si istri ini boleh untuk meminta cerai. Boleh, ya, tidak masalah dari segi syariat, ya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, ihanatuz zauji li zaujatihi. Ihanatuz zauji li zaujatihi. Yang kedua, perendahan suami terhadap istrinya. Perendahan suami terhadap istrinya dengan beberapa hal atau cara. Jadi di antara hal yang membuat istri itu secara syar'i dibolehkan untuk meminta diceraikan,
Yaitu yang kedua, suami apa? Menghinakan atau merendahkan istrinya dengan ad-darb li ghairi sababin syar'i, dengan pemukulan tanpa sebab syar'i. Yang dengan pemukulan tanpa sebab syar'i. Kalau mukul itu suami mukul, ya, dan mukul di sini mukul masuk ke dalam mukul melempar juga. Melempar dengan sesuatu yang membahayakannya, melukainya. Mukul, kalau mukul pakai tangan misalnya, nampar termasuk. Tapi nampar ini bukan karena sebab syar'i. Asli nampar nggak boleh secara mutlak. Lebih haram lagi kalau menampar tanpa sebab syar'i. Misalnya suami ini sakit gigi, istri nggak tahu apa-apaan, tiba-tiba ditampar aja, digaplok sama dia. Maka ini masuk dalam KDRT tanpa sebab syar'i. Sakit gigi bukan sebab syar'i untuk bisa mukulin orang, ya kan? Atau si suami ini habis dimarahin sama bosnya, ya, ditekan, dicecar, dimaki-maki sama bosnya karena kerjaannya nggak kelar. Pulang rumah dia luapkan kekesalannya itu ke istrinya. Ini nggak nyambung namanya. Giliran sama bos ketakutan, sama bini berani, ya. Maka memukul istrinya atau melempar dengan sesuatu yang membahayakan atau berpotensi berbahaya. Contohnya ngelempar pakai kursi, misalnya. Kalau bisa. Biasanya suami ngelempar apa, Bu? Pakai apa, Bu, ya, ngelempar? Pakai laptop misalnya. Apa sih biasanya? Antum biasanya lempar pakai apa? Remote. Kayak remote nggak begitu? Hah? Bantal. Kalau bantal masih ringan insya Allah. Iya. Bantal selama cuman kapuk nggak apa-apa. Kalau bantal diisiin sama bola cakram lumayan itu. Ya. Ya, lempar pakai sesuatu yang berpotensi membahayakan. Iya, misal lempar pakai parang misalnya. Nah, ini bukan lempar, ini mau membunuh namanya. Maka kalau ada pelemparan dan pemukulan tanpa sebab syar'i, itu merupakan penghinaan buat sang istri. Itu yang A. Yang B, laknat. Melaknat istrinya, laknat, ya. Laknat yaitu semoga Allah melaknatmu. Ini seperti ini menghinakan istrinya. Ya, dan kenapa harus dilaknat istrinya? Ya. Atau yang C, sab, yaitu mencela, mengata-ngatai, menghinakan. Ya. Baik wajah istrinya, fisik istrinya. Jadi di sini sab itu bukan menilai, ya, tapi dia sudah masuk dalam kategori mencaci. Bilang misalnya, kamu dasar anak haram ya kamu ya, gitu, seperti kayak gitu. Yang sampai membuat istri itu terhinakan sekali dengannya. Maka ini kata para ulama, walau lam yatakarrar, ya, seperti ini, walau lam yatakarrar, ya, walaupun tidak berulang sekali, kalau sudah sampai penghinaan yang sangat merendahkan, maka si istri diperbolehkan untuk menggugat cerai. Tapi lebih afdal baginya untuk bersabar. Lebih afdal baginya untuk bersabar. Kalau itu hanya terjadi sekali, mungkin spontan saja. Tapi kalau itu berulang kali, apalagi memang seperti itu watak suaminya, suka mukul, suka melaknat, suka mencaci, maka ini sangat berhak istri untuk memisahkan diri darinya atau meminta dipisah, minta diceraikan. Karena ini masuk ke dalam doror, yaitu mara bahaya. Termasuk dalam mara bahaya. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama, dari segi suami tidak mampu menjalankan
kewajiban hak istri seperti nafkah, pergaulan yang baik, dan tempat tinggal yang independen. Kalau yang kedua, penghinaan suami terhadap istri, baik dengan pemukulan, karena pemukulan atau pelemparan itu kadang-kadang bersifat menghinakan, atau melaknat, atau mencaci maki. Yang ketiga, hal yang diperbolehkan atau konteks yang diperbolehkan atau konteks yang menjadikan seorang istri idza tadarrarat bisafari zawjiha. Kalau misalnya, yang ketiga ini adalah jika istri mendapatkan madarat dengan sebab safarnya suaminya. Ya, jika istri mendapatkan madarat dengan sebab safarnya suaminya, dengan sebab safar suaminya. Nah, safar suami ini perlu ada batasan. Yakni maksudnya adalah istri ini mendapatkan madarat, yaitu khawatir terjadi fitnah pada dirinya. Terjadi fitnah pada dirinya maksudnya apa? Dirinya enggak tahan terlalu lama ditinggalkan. Ya. Walaupun atas nama dinas. Atau dia khawatir udahlah ditinggalin, maka dia akan berpindah ke lain hati. Karena selama ini ruangan yang di hatinya kosong, enggak ada yang mengisinya. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah disebutkan oleh beliau rahimahullah, Imam Ahmad pernah ditanya, kam lirrajuli an yaghiba an ahlih, berapa lama seorang suami absen dari keluarganya, dari istri anaknya? Maka kata Imam Ahmad, yurwa sittata ashhur atau sittatu ashhur, diriwayatkan 6 bulan itu paling lama. Maka kalau 6 bulan Bang Thayyib tetap menjadi Bang Thayyib, maka Thayyib. Kita boleh membolehkan atau boleh bagi istri untuk minta diceraikan. Begitu, ya. Itu yang ketiga. Jadi kalau safar yang terlalu larut dan sebenarnya memang ini batasannya sekitar 5 bulan, 6 bulan. Walaupun tidak ada batasan syar'i dengan nas, dengan dalil langsung, tetapi di sini dilihat seberapa kuat sang istri untuk menahan dirinya dengan tidak adanya suami berbulan-bulan. Adapun kalau suami walaupun atas nama dinas, ya, menuntut ilmu di luar negeri dan sampai 6 bulan enggak pulang-pulang, memang sih ada kontak WhatsApp. Lagi-lagi long distance relationship. Ya, kalau misalnya enggak tahan, sebenarnya hak bagi istri untuk apa? Minta diceraikan. Dan itu boleh. Itu bukan aib. Justru aib itu ada pada siapa? Ada pada suaminya. Itu yang ketiga. Yang keempat, idza hubisa zawjuha muddatan tawilah wa tadarrarat bi firaqih, yaitu jika suaminya dipenjara untuk waktu yang lama dan itu akan memberikan madarat. Suaminya dipenjara untuk, ya kan? Coba di sini siapa yang dulunya ahli kriminal? Bukan ahli kriminal ya, penjahat. Siapa yang dulunya di sini penjahat, jemaah? Yang pernah dipenjara ada nggak di sini, kawan? Hah? Kasih tahu aja. Coba berapa tahun penjara dulu? Taib penjara divonis 2 tahun penjara. Istri mana yang tahan? Pertama, status suami di penjara, penjahat.
kedua 2 tahun pula. Udah nggak enak omongan tetangga, dia nggak dapat apapun dari suaminya. Kira-kira boleh nggak dia minta cerai? Ya jelas boleh kayak gini. Iya, ini 2 tahun ke depan gimana dong nafkahin? Nggak mungkin suami nafkahin dari penjara. Kerjanya apa di penjara buat nafkahin dia? Transaksi narkoba gitu? Nggak bisa. Terus ini gimana nih? Ya, kasih sayang nggak dapat, status juga suami di penjara, tetangga pada ngoceh terus. Ya udahlah, mau gimana lagi? Terus kalau cerai, ya udah cerai, diminta cerai. Jadi cerai, tetangga tetap aja ngomong, tuh lihat tuh cerai. Emang kadang-kadang tetangga itu semakin tahu tentang diri kita, itu semakin tidak baik loh. Iya. Jadi lebih baik kita tuh banyak-banyak merahasiakan sesuatu kepada tetangga tentang kehidupan rumah tangga kita. Ya, jadi kalau suaminya dipenjara untuk waktu lama dan itu akan memberikan madarat, maka boleh baginya untuk minta diceraikan. Ya. Taib yang ke berapa sekarang Ummahat? Yang kelima. Jika istri melihat ada aib yang mengganggu keberlangsungan rumah tangga pada suaminya. Jika istri melihat aib yang mengganggu keberlangsungan rumah tangga pada suaminya. Jadi aib pada suaminya. Dan aib tersebut mengganggu keberlangsungan rumah tangga, terutama dari segi emosional. Jika istri melihat aib pada suaminya yang mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Contoh mandul. Yang tercontoh mandul, suaminya mandul. Mandul, ya. Yang kedua impoten. Mending mana jemaah? Mandul atau impoten? Hah? Mandul mendingan. Mandul masih bisa menikmati. Lah kalau impoten, udah dari sana nggak bisa ngapa-ngapain udah. Maka dua-duanya ini sebenarnya alasan yang diperbolehkan untuk minta diceraikan. Tapi kalau untuk mandul itu kan perlu riset. Iya. Misalnya udah berapa lama 10 tahun nggak hamil-hamil, si istri mencurigai suaminya mandul. Sampean mandul ya Mas ya? Oh, wallahu alam kata suaminya. Ah mandul ah kak sampean gitu kan. Lah bisa jadi kamu yang mandul kan kita nggak tahu. Ayo kita buktikan gimana caranya suami nikah lagi, nggak mau juga kan? Oke, ayo buktikan secara medis. Kalau ketahuan suaminya mandul, secara medis terketahui suaminya mandul, maka si perempuan ini boleh meminta diceraikan. Kenapa begitu? Karena tujuan berumah tangga adalah untuk memiliki keturunan. Kalau salah satu dari pasangan suami istri ingin punya keturunan dan ternyata itu tercegah dengan kemandulan, maka berarti kan hak keinginan itu tidak terpenuhi. Ya khalas, qadarullah, diperbolehkan baginya untuk meminta diceraikan. Atau yang kedua apa tadi? Impoten. Adamul qudrah 'alal wata'. Adamul qudrah 'alal wata' di sini bisa disimpelkan bahasanya impoten. Ya, impoten. Maka si istri boleh menggugat cerai dengan sebab ini, karena diantara tujuan utama menikah yaitu adalah berhubungan suami istri. Ya. Atau yang C, suami ini aibnya adalah memiliki penyakit yang berbahaya. Ya. Seperti penyakit kulit
yang menular, misalnya penyakit kulit yang menular dan ganas, maka ini nggak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Ya, penyakit menular yang ganas, penyakit kulit, atau virus-virus atau bakteri yang memang nggak memungkinkan untuk berbarengan satu rumah, maka ini juga bisa. Maka ini boleh yang seperti ini, ya, penyakit-penyakit seperti ini. Taib. Kemudian yang keenam, kefasikan atau kefajiran suami dengan dosa-dosa besar. Kefasikan, kefajiran suami dengan dosa-dosa besar atau tidak melaksanakan ibadah wajib. Tidak melaksanakan ibadah wajib. Tapi kalau 6 ini sebenarnya bisa disabari ya, insyaallah. Kalau misalnya suaminya fasik, melakukan dosa besar atau tidak menunaikan kewajiban yang ibadah yang wajib, ini boleh sebenarnya untuk meminta diceraikan, tetapi yang keenam ini saya pikir paling ringan dan diharapkan tidak, ya, walaupun boleh tapi diharapkan tidak, karena kefasikan ini insyaallah mudah-mudahan bisa berubah, ya, dengan nasihat, dengan kesabaran. Taib, di antaranya seperti apa? Minum khamr. Minum khamr. Ini jelas memfasikkan seseorang. Minum khamr. Ya. Apalagi kalau terang-terangan. Ini akan membuat malu keluarga juga. Ya. Berzina, ya. Berzina. Ini juga masuk ke dalam nomor 6. Berzina, ya, sampai berzina gitu. Atau sampai melakukan hal secara real terhadap perempuan lain yang bukan mahram secara real. Bisa. Termasuk juga homoseksual atau kecondongan terhadap sesama pria. Ya, kalau ini bahkan cukup melihat kecondongannya terhadap sama pria ini, walaupun nggak pernah ngelihat dia berhubungan dengan sama pria, tapi ada kecondongan sama pria, maka ini sudah masuk kategori kefasikan yang berbahaya sekali. Ya, ada juga punya murid yang qadarullah sekian baru nikah mungkin 2 atau 3 tahun seperti tidak dijima, istrinya tidak diapa-apain, dan akhirnya seperti ketahuan bahwasanya ikhwan ini suka sama jenis. Dan memang sejak masih kuliah anak juga sudah sering kali menasihati dia agar tidak lenggak-lenggok, lenja-lenje seperti itu. Iya, ada ikhwan kita waktu masih kuliah dekat sama anak dan teman-teman, ya, kuliahnya di Jakarta, tapi kayaknya orang Bekasi kayaknya. Iya, anu dulu suka ngejekin Bekasi loh, padahal sekarang sepertinya dihukum untuk tinggal di Bekasi, masya Allah, di galaksi yang berbeda dengan kota-kota lainnya, masya Allah, ya. Nah, ini bukan karena Bekasinya, ini emang ngepas aja gitu orang Bekasi. Dan qadarullah, ya, nikah dengan seorang akhwat. Tapi orang-orang yang seperti ini kadang nikahnya itu hanya alibi saja untuk menutup-nutupi aja. Dan ternyata hubungan rumah tangga tidak harmonis, gersang,
Dan kita pun sejak dia masih bujang, kita melihat dia agak-agak aneh gitu. Di antara bentuk keanehannya dulu waktu masih bujang, dan ini juga warning bagi yang ada keserupaan ya. Nauzubillah min dzalik. Saya pikir kalau ini semua normal, kalau dilihat dari penampilannya bapak-bapak semua ini ya. Ya insyaallah normal. Yaitu dia punya akun Facebook dan banyak akun Facebooknya. Dan semua nama akun Facebooknya nggak ada nama dia, tapi itu semua milik dia. Jadi punya banyak akun samaran yang nggak tahu dia itu. Kadang-kadang ketahuan juga bergabung di grup-grup yang isinya itu menjajakan lotion apa yang buat apa lotion itu loh yang buat wajah itu loh. Apa sih itu? Skincare gitu. Tapi di iklan tersebut rata-rata wajah laki-laki yang ditampakkan gitu loh. Laki-laki ganteng, nggak berjenggot, kemudian kelihatan kayak sok-sok imut itu laki-lakinya. Maksudnya ini selalu di-tag sama orang-orang seperti itu. Jadi seperti ada komunitas online. Ya. Bayangkan istrinya dari awal sampai berapa tahun enggak diapa-apain, akhirnya minta cerai. Ya cukuplah enggak diapa-apain itu udah diperbolehkan minta cerai. Apalagi kalau ketahuan bahwasannya ini enggak normal, maka ini lebih parah lagi ya. Kemudian dahulu kala ketika dari parfumnya pun juga ajaib ini ikhwan ini. Ini ikhwan pengajian loh. Kadang-kadang ngaji di beberapa kajian yang itu Ustadz Kibar. Kadang-kadang dia bilang ada ngaji di ini Ustadz. Ini bukan salah Ustadz Kibar, nggak ada urusan dengan Ustadz Kibar. Tapi masalahnya ngaji sama kita juga. Nah kemudian apa? Ana minta parfum, ada parfum nggak? Ini tahun 2013-2014 dulu. Ada parfum nggak? Antum minta parfum? Kata Ana, paling parfum antum Piusel, kata Ana bercanda gitu. Paling parfum antum Piusel. Loh kok Ustaz tahu? Loh beneran dah. Pas dibuka ternyata bener Piusel keluar dari itu. Loh antum beneran pakai parfum ini? Gantilah antum laki-laki ikhwan. Kok pakai ini? Pucele Piusel itu. Ana bercanda ternyata beneran loh. Iya maksudnya itu parfum itu kan memang khusus perempuan. Kalau yang seperti ini haram hukumnya laki-laki pakai parfum perempuan kecuali untuk Jumatan ketika tidak ada parfum lain yang dihikayatkan dalam asar salaf sampai Rasulullah ana lupa apa Rasulullah apa sahabat boleh pakai parfum istrinya. Iya. Karena ini bentuknya kan girly gitu loh buat perempuan. Lah ini ikhwan udah ngaji kitab kayak gini gitu loh. Ya, itu bisa terjadi. Maka kalau anak-anak kita, saudara kita, kalau misalnya parfum netral seperti ini, walaupun aroma perempuan, nggak masalah jemaah. Karena ini netral. Ini netral, bentuk kayak ini netral. Tapi kalau misalnya udah bentuknya bentuk perempuan, apa yang kayak gitu ya, semua orang pun tahu ini parfum perempuan. Ini ada sesuatu, ya. Iya, ada beberapa ikhwan tuh seperti itu. Ada juga ada laporan juga seperti itu. Ada juga ikhwan yang suka ikut kajian. Ya, dia suka kepincut sama beberapa ikhwan kajian. Allah musta'an. Anak aja kadang lihat ikhwan kajian juga kesel dengan muka-mukanya, ini malah kepincut dia. Kok bisa gitu loh, Masya Allah. Dan ternyata dia memang ada kecondongan untuk kepada sesama jenis, na'udzubillah min dzalik. Maka udah suruh taubat itu, ruqyah juga dia. Iya, waktu itu kemudian orang itu bilang, gimana Ustaz kalau misalnya dia ikut kajian antum Ustaz? Jangan, kata Ana nanti yang dikejar sama dia, nggak mau Ana. Karena ada juga ada orang bapak-bapak usia 55 tahun. Ada dua satu di daerah Nurullah Kalibah City. Waktu itu Ana rutin di sana. Habis kajian dia minta nomor HP. Lagaknya agak lenje-lenje gitu, 55 tahun udah tua itu.
Tanya bapak sendirian di apartemen? Iya saya sendiri Ustaz. Ya. Bapak anak istrinya? Saya belum nikah Ustaz. Curiga anak nih. Belum nikah. Semenjak itu anak diteror SMS sama dia. Minta ketemuan terus. Allahul musta'an. Itu ada hal-hal kayak gini itu ada jemaah. Iya. Maka kalau misalnya di keluarga kita ada sedikit menunjuk situ langsung sumbat. Jangan dibiarkan. Ya hati-hati hal-hal seperti ini. Iya. Jadi kalau ketemu suami udah ada kecondongan dia biseksual, suka laki-laki juga, maka boleh bagi istri untuk meminta cerai. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Kemudian yang berikutnya keberapa ini jemaah? Ketujuh. Iya. Ketujuh, diperbolehkan minta cerai jika istri menemukan istri membencinya dengan sangat atau kehilangan rasa suka sama sekali padanya. Membenci suami dengan sangat atau kehilangan rasa suka sama sekali. Ini juga boleh. Enggak suka sama sekali, benci banget atau enggak suka sama, walaupun enggak ketahuan sebabnya, tapi biasanya ketahuan sebabnya. Ada hadis berkaitan dengan ini. Jadi istri sangat benci pada suaminya atau hilang rasa sukanya. Hilang rasa sukanya. Udah enggak ada lagi rasa, enggak ada lagi. Hambar semuanya. Bahkan benci, ya, atau ngelihat suaminya itu kayak mual gitu itu, nggak gimana gitu ngelihat suaminya itu, ya. Ini ada hadisnya dan ini boleh. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Thabit bin Qais mendatangi Nabi SAW. Jadi istri siapa? Istri Thabit bin Qais, sahabat Nabi juga. Ya Rasulullah, kata dia, kata istrinya ini, Thabit bin Qais, suami saya. Ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Saya tidak mencela suami saya dalam urusan akhlak atau agama. Akhlak bagus, agama bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya enggak suka kekufuran dalam Islam. Maksudnya saya khawatir melakukan kekufuran sebagai istri, kufur nikmat. Yaitu saya enggak menunaikan hak-hak suami. Takutnya gitu ya Rasulullah. Ini bahasanya beliau, ya. Ya. Maksudnya istrinya Thabit bin Qais ini enggak mau hidup berdampingan sama suaminya, mau pisah. Tapi dengan bahasa ini, Thabit bin Qais, suami saya akhlak dan agamanya bagus ya Rasulullah, tapi saya khawatir enggak bisa menunaikan hak-hak rumah tangga. Kenapa sebabnya? Enggak suka dengan, enggak cinta, hilang rasa cintanya, hilang rasa sukanya kepada suaminya. Dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, la utiquhu bughdha. Saya enggak tahan untuk membencinya ya Rasulullah. Padahal dia baik agama dan baik akhlaknya. Tapi enggak tahan untuk membencinya. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, wa kana rajulan damima. Thabit bin Qais ini pria bermuka jelek. Jadi mukanya jelek. Gitu loh. Ya mau gimana lagi? Ya. Ini bukan berarti ngata-ngatain, bukan, tapi memang ada orang yang wajahnya itu ngeselin gitu loh. Ada manusia hamba Allah, ya bagus agamanya sih, akhlaknya oke, tapi bentuk wajahnya itu kok kesel ya gitu loh. Ngelihatnya kok kesel gitu loh. Iya.
lebih ngeselin dari Mas Karyo, ya. Kalau Mas Karyo kan akhlaknya, lisannya, ini wajahnya ini loh. Ngelihatnya mungkin pernah kecelakaan atau gimana, ketuaan, ya, atau ada cacat misalnya di wajahnya, misalnya matanya agak jauh dari tempatnya misalnya, atau gimana, atau dia kalau misalnya ketawa mulutnya lebih lebar daripada mukanya misalnya, atau bentuk-bentuk yang membuat istri itu ketika lihat astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, naudzubillah min dzalik. Misalnya, jadi illatnya di sini adalah wa kana rajulan damiman. Damim itu yaitu wajahnya enggak enak dipandang. Maka apa kata Rasulullah? Ataruddina alaihi hadiqatah? Apa kamu mau mengembalikan kebun yang dulu jadi mahar dia buat kamu kembalikan ke dia? Maka kata perempuan itu, na'am. Kata Rasulullah SAW, ya udah, iqbal al-hadiqah wa talliqha tatliqah. Wahai Thabit bin Qais, terimalah taman ini, kebun ini dari dia sebagai iwad, yaitu pemberian istri karena gugat cerai, dan talaklah kamu, ya, ceraikan dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau hilang kasih sayang, udah gak suka lagi, karena fisiknya yang memang gak memungkinkan untuk disukai lagi, maka boleh untuk meminta diceraikan. Ya, begitu jemaah sekalian. Adapun kalau jadi tadi udah berapa tuh? Udah 7 ya. Tambah satu lagi 8, yaitu boleh minta cerai ketika istri dilarang melihat keluarganya secara mutlak. Istri dilarang melihat keluarganya secara mutlak, yaitu istri di sini disimpan betul-betul dan enggak boleh berhubungan atau melihat keluarganya secara mutlak. Ya, ini dikatakan oleh sebagian ulama diperbolehkan untuk meminta diceraikan karena dikhawatirkan mendapatkan madarat. Kalau cuma sekali lebaran enggak boleh pulang ke kampung misalnya, maka itu enggak masalah. Tapi kalau sama sekali enggak pernah boleh berhubungan terhadap keluarganya, maka ini berbahaya. Ya. Oke. Kita menuju ke yang kedua, yaitu motivasi untuk mencintai anak-anak, ya. Jadi kita ambil sepenggal keteladanan dari beberapa interaksi Rasulullah SAW dengan anak-anak dan cucu-cucu beliau yang penuh dengan kerinduan dan kejernihan, ya. Tujuannya supaya kita dapat mengetahui betapa kalau misalnya kita tidak mencintai anak-anak ini, berarti kita telah menyia-nyiakan hak orang-orang yang paling pantas untuk kita cintai. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini kalau ada pertanyaan nanti dipersilakan, lekas-lekaslah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu hari para istri Nabi SAW berada di dekat beliau dan beliau pun tidak meninggalkan salah seorang pun dari mereka. Jadi para istri Nabi ada di dekat beliau. Tiba-tiba muncul Fatimah dengan berjalan kaki. Fatimah ini siapa? Putrinya siapa? Putrinya Nabi SAW. Fatimah jalan kaki. Cara berjalannya Fatimah enggak berbeda sedikit pun dengan cara berjalan Rasulullah SAW, mirip. Ketika melihat kedatangan putrinya ini, Nabi SAW langsung menyambut Fatimah dan berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian
mendudukkan Fatimah di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Jadi dekat sama anak. Dari Aisyah juga. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat seseorang yang penampilan, watak dan keadaannya sangat mirip dengan Rasulullah SAW, baik dalam berdiri maupun duduknya, daripada Fatimah putrinya beliau. Jadi wataknya mirip Fatimah dengan Rasulullah SAW. Dan kemiripan ini juga disebabkan karena apa? Kedekatan antara anak dengan bapaknya, putri dengan bapaknya. Aisyah berkata, apabila Fatimah masuk menemui Nabi SAW, beliau langsung berdiri menjemputnya, mengecupnya, dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dan jika Nabi SAW masuk menemui Fatimah, maka Fatimah segera bangkit dari tempat duduknya, mencium beliau dan mendudukkan beliau di tempat duduknya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak, kelak akan dilakukan oleh anak. Ya. Misal lihat kita pulang ke rumah, ya bapak-bapak ya, disambut sama anak-anak, gitu, disambut sama anak-anak. Nanti ketika anak-anak sudah besar, udah pada punya keluarga, kita sama istri kita nunggu kapan anak berkunjung ke rumah. Ya, ketika anak berkunjung ke rumah kita sambut mereka sebagaimana dulu waktu kecil mereka menyambut kita. Begitu, ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Sementara di dekat beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Jadi ngelihat Rasulullah mencium cucunya, Al-Aqra bilang, aku ini punya 10 orang anak laki-laki loh, 10 anak laki-laki, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Mendengar penuturan itu, Rasulullah SAW memandang ke arahnya, saya berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau menyayangi, niscaya dia tidak disayangi. Ini menunjukkan mencium anak-anak kita itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan ada di zaman itu sahabat Nabi yang tidak melakukannya ketika itu. Dia punya 10 anak laki-laki, enggak pernah satupun dia cium dari mereka. Iya. Jadi ada beberapa bapak-bapak yang jauh dari anak, maka mendekati anak kecil, anak-anak kita, kemudian kita cium mereka, itu merupakan sunnah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, seorang laki-laki Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berujar, kalian wahai Nabi dan para sahabat, kalian mencium anak-anaknya. Kami tidak pernah mencium anak-anak, kata orang Badui itu. Maka Nabi SAW berkata, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Kamu enggak pernah mencium anak-anakmu. Aku tidak dapat menolongmu bila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari dalam dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya mencium anak-anak merupakan bentuk kasih sayang terhadap mereka. Ya. Begitu juga dengan anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim. Rasulullah dihikayatkan juga suka menciumnya. Ya, begitu juga terutama Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya Nabi SAW. Betapa sayangnya beliau terhadap Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya beliau. Kata Ya'la bin Murrah, beliau menceritakan, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk memenuhi sebuah undangan makan. Saat itu Husain sedang bermain-main di jalanan, kayak anak-anak ini lagi main-main gitu.
Nggak apa-apa anak-anak ya, asal berisiknya jangan terlalu parah ya, tapi nggak apa-apa. Iya, jalan-jalan lari-larian. Ya seperti Husain itu juga ketika masih kecil, di hadapan orang banyak, Nabi SAW mengejar Husain sambil membentangkan kedua tangan. Husain berlari ke sana kemari, dan Nabi SAW tertawa bersamanya sampai Nabi SAW meraih Husain. Tuh lihat, Nabi SAW tuh penyayang sama anak-anak gitu loh. Ya, iya, susah juga ya kadang-kadang kita marah sama anak-anak karena udah pusing ya. Anak-anak tambah bikin pusing gitu kan. Udah beban hidup banyak gitu. Tapi pada asalnya wajib, pada asalnya kita mencintai anak-anak. Enggak bersikap kasar terhadap anak-anak. Asalnya begitu. Asalnya begitu, bersabar. Rasulullah SAW sampai bermain bersama anak-anak ini yaitu Husain. Maka salah satu tangan Rasulullah SAW memegang dagunya Husain, sementara tangan yang satu lagi memegang kepalanya Husain. Kemudian beliau memeluknya. Ini pada cucu. Ya, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat ditemani oleh cucunya yaitu Hasan dan Husain. Masing-masing berada di atas kedua bahu Nabi SAW. Jadi dua-duanya itu di kedua bahunya Nabi SAW, dibawa oleh Nabi SAW. Ya, tuh lihat tuh Rasulullah seperti itu jemaah. Seorang bapak ya. Sesekali beliau mencium Hasan, sesekali beliau mencium Husain. Juga suatu ketika Nabi SAW sedang sholat, Hasan dan Husain bermain-main dan menduduki punggung beliau pas lagi sholat. Ini menunjukkan apa? Ketika kita lagi sholat dan anak-anak mengganggu kita secara personal saja, mengganggu kita bukan mengganggu orang lain, maka itu tidak masalah dan itu tidak mencederai sholat kita. Ya, melihat hal ini yaitu Hasan dan Husain ngedudukin punggungnya Rasulullah, itu kaum muslimin para sahabat menarik kedua anak tersebut. Nah, selesai sholat, Nabi SAW berkata, "Zaruhuma man ahabbani falyuhib hadaini." Biarkan saja kedua anak ini gelayutan pas saya lagi sholat. Barang siapa yang mencintaiku, maka hendaklah ia pun mencintai keduanya. Iya. Ya. Jadi udah biasa tuh Hasan dan Husain lompat punggung beliau pas lagi sholat. Ya, tapi ini perlu difahami baik-baik. Beliau digelayuti oleh cucunya yaitu Hasan dan Husain itu hanya untuk beliau saja. Artinya tidak mengganggu kenyamanan umumnya jemaah. Adapun kalau sholat berjamaah kemudian yang terganggu adalah seluruh jemaah dengan suaranya, tidak termasuk dalam dalil hadis ini. Ini sebagian orang yang membawa anak-anak ke masjid pas sholat berjamaah, ya, kemudian anak tersebut lari-larian kemana-mana mengganggu sholat orang, maka ini tidak ada dalilnya. Adapun dalil-dalil ini menunjukkan rata-rata Hasan dan Husain hanya gelayutan di Rasulullah saja, yang kalaupun beliau sholat berjamaah, Rasulullah jadi imam. Itu tidak mempengaruhi para makmum. Tidak mempengaruhi para makmum. Berbeda kondisinya dengan anak-anak sekarang yang malah dikumpulin di belakang. Udah tahu pada ribut, dikumpulin tuh burung-burung. Ya udah tambah ribut, tambah termotivasi, semangat untuk ribut, ya kan gitu Pak. Bukannya dipisah-pisah pencar gitu loh biar nggak ribut. Dan bapak-bapak mereka juga malah sholat di rumah. Ini kan anak-anak yang suka ribut di masjid pas sholat jemaah, rata-rata bapak-bapak mereka nggak peduli dengan anak-anak ini. Coba aja. Beda dengan anak-anak yang dikawal sama bapaknya. Itu biasanya lebih anteng tuh kalau misal sholat jemaah, karena bapaknya tegas. Sholat di rumah, ini maghrib, anak-anak pada datang, kadang ngomong jorok. Jemaah yang pertama mbah kakung, rata-rata kakek-kakek. Shaf kedua agak mudaan, shaf ketiga tambah muda,
Saf keempat, bukan muda lagi, anak kecil dikumpulin di situ. Wah, bererot tuh, berbaris. Yo, pada injek-injekan lah, senggol-senggolan lah, gosip lah, cerita lah, ngomongin PUBG lah, dan seterusnya. Semua tuh, wah rame. Datang pahlawan, masuk pahlawan pas udah mulai sholat jamaah. Babe-babe, udah tua, Betawi, keras lagi. Woi, berisik, diam, kepret lo. Gitu. Mulai ini pertunjukan baru lagi. Imamnya baca surat, nggak khusyuk, pengen tahu kelanjutan tuh babe ngomong apa. Ya, mau kepret anak siapa sih lo? Awas lo, jangan berisik lo, diam lo. Terus babe sholat, berisik lagi. Datang babe lainnya, kepret lo. Nah gitu-gitu terus dah. Apakah solusi seperti itu gitu loh? Ya. Jadi sebenarnya anak-anak pada awalnya itu tidak ada anak itu potensi awalnya bandel tuh nggak ada sebenarnya. Semua anak itu sama-sama nggak tahu pada awalnya. Makanya kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak-anak itu semuanya atas fitrah tauhid, akhlaknya juga akhlak fitrah gitu loh. Tapi yang membentuk keagamaannya itu orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini bandel, usia 6 tahun, udah bandel, nggak boleh kita bilang ini emang mukanya ini muka-muka bandel. Nggak ada, muka bandel itu sebenarnya nggak ada. Muka bandel itu ya seusia kita ini, ya. Kalau seusia anak-anak, ya semua muka-mukanya polos, baik. Yang bikin bandel itu kan environment, lingkungan. Maka nggak boleh kita katakan ini anak kelas 1 udah kelihatan nih, ini kayak gede bakal nakal nih orang. Nggak boleh gitu. Karena yang sebenarnya bukan anak ini asli salahnya, lingkungan, pendidikan, keluarganya. Iya, sama seperti anak dari kecil. Ada nggak yang kelihatan LGBT? Nggak ada, semua anak secara fitrah. Kata Rasulullah, makanya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, membuatnya Nasrani, membuatnya Majusi aslinya. Artinya akhlak dan keagamaannya itu tergantung dengan orang tua dia, orang tua mereka. Nah kalau misal di masjid suka ngomong jorok ini anak, suka ngomong kasar, maka ini berarti memang orang tuanya kurang mendidik dia. Yang disalahin orang tuanya, bukan disalahin terus usar-usar di kepala. Ini usar-usar 2 nih, bandel nih kayaknya kalau udah gede. Ya itu kan kayak gitu. Ya kan di batoknya itu kan, kalau misalnya usar-usar 2 bandel nih, kalau 1 insya Allah istiqomah. Kalau 2 bandel, kesian dong tuh anak, nggak tahu apa-apa udah dicap bandel ke depannya. Walaupun sebenarnya benar juga sih, kadang-kadang melihat yang usur 2 itu biasanya aktif banget gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa, gitu kan? Itu nggak boleh seperti itu, ya. Taib. Untuk materi mungkin kita sampai sini. Jika ada pertanyaan, Bapak-bapak kalau ada pertanyaan dipersilakan Pak. Ada yang bertanya silahkan Bapak, langsung kalau Bapak-bapak. Ibu-ibu ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau ada di secari kertas silahkan. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Apakah istri wajib mengembalikan mahar apapun alasannya? Maksudnya apa nih? Istri wajib mengembalikan mahar apapun alasannya, maksudnya apa? Ngapain dia ngembalin mahar? Kalau dia gugat cerai, dia boleh kembalikan mahar atau harta lain, silahkan. Ya, karena gugat cerai itu mengharuskan artinya iwad dan pemberian dari istri, entah itu mahar atau hal lain. Ya, nggak harus mahar, ya. Tapi kalau nggak ada kasus, nggak ada gugat cerai, mahar itu adalah milik istri selamanya. Kedua, jika suami memukul sering anak atau sering memukul anak, ya, apa istri boleh minta cerai kalau suami sering memukul anak? Ya, ini masuk ke dalam KDRT, ya.
Sering memukul anak tentu masuk ke dalam KDRT dan ini berbahaya. Kalau boleh anaknya dipisah ya. Apa istri boleh meminta cerai? Walaupun memang bukan istri yang dipukul, tetapi ini juga berbahaya untuk keberlangsungan hidup anak tersebut dan psikologisnya. Maka di sini istri melihat madarat yang lebih ringan mana. Apakah kalau dengan bercerai itu akan membuat permasalahan semakin ringan atau malah semakin rumit? Maka itu dipikirkan kembali. Ya, tetapi ini suami ini ada faktor yang kenapa sering memukul anak. Apakah ini anak tiri atau bukan? Kalau anak tiri ya berarti ini ada sesuatu, karena memang mungkin suami ini nggak mau anak ini menjadi beban buat dia, mungkin gitu. Maka solusinya mungkin anak tiri ini dikembalikan ke bapak kandungnya kalau udah usia 7 tahun lebih. Kalau misalnya ternyata ini anak kandung suaminya, maka di sini ada sesuatu, pasti ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Maka coba dilihat dulu sebab dipukulnya itu apa? Apakah karena ketiriannya dia, atau kenakalannya dia, atau memang watak suami? Maka itu semua memiliki konsekuensi yang berbeda, ya. Taib. Ada pertanyaan, jemaah? Para bapak ada pertanyaan soal? Ibu-ibu tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada kita cukup sampai sini insyaallah. Ada ibu-ibu biasanya sih ada. Ya Pak, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak dicium oleh bapaknya, kalau dewasa gimana? Tergantung apa yang dicium dan juga siapa yang dicium, anaknya, laki atau perempuan, Pak? Boleh mencium anaknya nggak masalah. Walaupun udah dewasa. Karena mencium itu bukan dalam konotasi seksual atau dalam konotasi apa. Selama menurut urf itu penciuman yang wajar, tidak masalah. Kening misalnya, pipi atau leher, tidak masalah. Maksudnya leher di sini mencium, ya nggak masalah itu. Tangan, tidak masalah. Walaupun terhadap putrinya, nggak masalah insya Allah. Tapi untuk masalah mencium sampai bibir misalnya, maka ini hindari. Tentu hindari. Baik dewasa, bahkan pas lagi kecil, kalau biasa hindari karena secara psikologis itu juga ditakutkan menjadi kebiasaan buat anak itu ya. Begitu. Jadi nggak masalah dengan itu. Cium karena sayang antara ayah dan anaknya. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan ibu dengan putranya, walaupun sudah dewasa, tidak masalah. Insyaallah. Taib. Cukup insyaallah sampai sini. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk anak dan juga antum semua. Kita insyaallah ketemu lagi pada bulan depan biidznillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.